lagi, kilas balik lagi, kok saya bisa terima ini ya ucapan terima kasih seperti ini gitu loh. Nah, saya tarik lagi undur ke belakang. Oh, ini terjadi karena saya memaknai pekerjaan saya itu bahwasanya saya sebagai leader, saya butuh rekrut karena saya mau bantu mereka untuk punya impian, impiannya bisa terwujud. Kan bukankah seperti itu teman-teman pada saat kita adain BOS, Dolce Vita, seakan-akan kita itu mau bantu banyak orang, kita tuh kayak malaikat gitu loh. Nah, tapi menurut saya banyak juga di tengah jalan orang jadi lupa gitu loh tujuannya. Jadi rekrut itu bisa jadi susah lah. Sekarang aja mau ketemu orang susah, mau rekrut, mau nunggu sampai dia aktif gimana? Pasti kan ada hal-hal yang kita merasa negatif nih, sehingga orang kadang-kadang udah lakukan setengah jalan nggak lakukan lagi gitu. Nah, teman-teman, saya mau ajak kembali teman-teman coba tanya lagi ke diri kita masing-masing. Apalagi nih yang leader nih hari ini bisa hadir ya. Sebenarnya saya ditunjuk sama dikasih kesempatan nih sama Tuhan untuk jadi leader. Sebenarnya saya tuh mau ngapain di bisnis ini? Saya tuh mau ngapain di YND? Sebenarnya porsi saya, tanggung jawab saya, pengaruh saya itu apa untuk komunitas ini, untuk tim saya, bahkan untuk keluarga, bahkan untuk keluarga nasabah. Sebenarnya makna saya itu apa saya sebagai leader untuk saya bisa lakukan rekrut. Nah, jadi teman-teman, rekrut itu jangan cuma karena Joni Harta bilang kita 3.000 ya, ayo rekrut gitu loh. Nah, jadi yang saya mau adalah selain teman-teman lakukan itu, kita bisa punya makna dalam hati kita, oh iya ya, ternyata pada saat saya rekrut satu orang, saya itu membantu dia untuk wujudkan impiannya. Pada saat saya ajak dia ke komunitas ini, saya maintain dia dengan baik, bisnisnya berkembang, artinya saya juga bantu keluarganya, impian keluarganya juga terwujud. Nah, teman-teman, saya mau ajak kembali, ayo rasanya kan terlalu heboh ya, maksudnya kok kayaknya rekrut aja mesti bahas ke makna yang mendalam gitu. Nah, kalau saya sendiri saya ajak seperti itu agar teman-teman tuh nggak pernah kehabisan energi untuk teman-teman bisa lakukan rekrut. Karena teman-teman lihat ya, Dolce Vita itu 1 minggu itu 5 hari, 3 kali sehari itu udah 15 kali. Jadi kita bisa ajak siapa aja ke Dolce Vita untuk bantu mereka buka mindset dulu nih, tahu generalis, setelah itu baru kita ajak ngobrol lagi. Nah teman-teman, karena udah dilakukan berkali-kali si Dolce Vita, saya sendiri kadang-kadang ikut ya, saya tahu bahwasannya itu yang bawain trainer. Jadi nggak setiap kali itu bagus. Jadi banyak leader yang komplain juga ke saya, Ci, saya males nih bawa ke Dolce Vita, belum tentu bagus. Saya bilang, sebenarnya Dolce Vita itu untuk membantu memudahkan kita di step awal, orang itu tahu dulu kira-kira generalis seperti apa. Kira-kira ide bisnis simpelnya seperti apa. Nah, tapi kita sendiri yang akan follow up dia, atau kita sendiri yang akan edifikasi dulu. Nah, banyak leader yang merasa begini, saya udah kirim nih tapi gagal gitu, saya udah kirim gagal gitu ya. Nah, kalau saya sendiri teman-teman, 2 hal yang saya yakinin pada saat saya merekrut orang. Pertama, itu pasti semua masalah di rasio. Yang kedua, itu adalah masalah di edifikasi. Jadi saya udah tahu teman-teman yang bawain Dolce Vita ini kan trainer tuh, para trainer, para staff ya, RAD, RADS yang bawain gitu ya. Nah, mereka bukan praktisi, tapi mereka hanya bantu kita dengan teori. Jadi itu kewajiban saya untuk edifikasi dulu nih calon yang saya mau undang. Contoh, misalnya saya mau undang William misalnya. Nah, saya akan ngomong dulu, Will, saya akan ajak ngobrol dulu, Will, gimana kondisi sekarang gitu. Nah, misalnya dia ngomong, oh ya Ci, sekarang nih lagi susah nih keuangan misalnya ya, saya butuh ini. Terus saya bilang, oke Will, kalau misalnya ada kesempatan untuk kamu bisa tambah income, kira-kira kamu tertarik? Kalau dia bilang tertarik, oke. Nah, kalau begitu nih kamu boleh nggak masuk dulu ke sesi ini, kamu lihat dulu ide bisnisnya. Oke, tapi ini hanya simple ya, karena dibawakan secara standar. Nanti selesainya kita akan ngobrol. Nah, saya biasa lakukan seperti itu teman-teman. Jadi bukan hanya bulat-bulat minta dia ikut Dolce Vita, kita berharap dia akan dapat mindset yang benar. Enggak, teman-teman. Jadi saya selalu edifikasi dia dulu, baru saya kirim dia ke Dolce Vita. Nah, saya pada saat saya lakukan itu, saya ajak tim lakukan itu, ternyata keberhasilannya itu lebih tinggi.
Oke, keberhasilannya tuh lebih tinggi. Nah, jadi saya coba lakukan itu. Nah, saya ingin ajak teman-teman, ayo sekarang nih semua udah tersedia. Tapi bukan artinya yang tersedia oleh Generali itu adalah yang the best. Enggak. Mereka sendiri juga sebenarnya cari polanya, cari gimana yang benar agar mereka bisa capai 20.000 new recruit dari targetnya Generali. Nah, sedangkan kita ini praktisi, teman-teman. Harusnya kita yang kasih input ke mereka kalau misalnya kita rasakan kurang di mana gitu. Nah, kemarin saya kasih input juga. Pada saat saya udah ikut berapa kali, saya kasih input ke manajemen, boleh nggak kalau sesi malam itu dikasih trainer atau yang bertugas itu yang memang suaranya itu garang. Terus suaranya itu yang bagus, yang semangat. Jangan yang slow, karena kalau malam itu kan orang udah ngantuk gitu ya. Nah, ternyata mereka terima inputnya saya, mereka coba rolling nih, yang biasanya tugas malam siapa, jadinya diganti ke siang atau pagi gitu loh. Nah, jadi teman-teman, saya merasakan fasilitas yang udah ada, kalau mau jadi bermakna, ya kita memang harus melihat positifnya dan kita lihat apa sih yang saya bisa lakukan juga, bukan hanya untuk saya, tapi bisa untuk kebaikan bersama. Misalnya untuk kebaikan tim saya, tim Alam Sutra, tim YND, nah bahkan Generali gitu loh. Karena saya merasa kalau pada saat kita positif seperti itu, kita punya peran, energi kita itu untuk rekrut tuh nggak akan pernah habis teman-teman. Malah kita makin excited karena kita tahu ini memang kita lakukan dengan makna yang luar biasa. Oke, gimana teman-teman dapat maknanya? Masing-masing udah dapat maknanya ya? Kenapa Dapat, kita Ciir. harus lakukan rekrut? Siap, Ciir. Oke, bisa lanjut, John? Oke. Nah, teman-teman, saya senang banget sama kata-kata ini gitu loh. Jadi orang kalau mau punya goal yang tinggi, dia kan harus hadapin challenge-nya ya. Nah, saya lihat nih teman-teman. Teman-teman punya goal itu 3.000 gitu ya. Nah, di Alam Sutra kita punya goal 5.000 agent baru gitu. Jadi saya tuh memang udah paling bawel deh. Mungkin kalau misalnya kadang-kadang orang udah kesel ya, pengen di-block rasanya mungkin ya. Karena saya selalu reminder agent-agent, leader-leader, saya selalu telepon, apalagi kalau saya lihat mereka tuh kayak kurang aktif, misalnya di kegiatan Senin, Sabtu, misalnya ada yang kurang aktif, saya tuh akan selalu telepon untuk reminder gitu loh. Nah, jadi teman-teman, tadi kenapa saya agak telat sedikit, itu tadi saya masuk dulu ke Bimex, saya liatin dulu sebentar itu, maksudnya anak ayam saya siapa aja yang masuk gitu loh. Nah, jujur teman-teman, saya itu memang berpikir ya kondisi seperti ini kan kita nggak bisa ketemu langsung dengan mereka. Jadi kita yang bisa kita lakukan apa? Yang saya bisa lakukan apa? Saya pantau teman-teman siapa aja yang benar-benar ikut sesinya gitu loh. Nah, saya setelah udah saya pantau, saya akan ngomong ke leader-leader yang lain, ayo coba lihat ya, itu setiap Senin, Sabtu, dan acara BIMEX itu rata-rata peserta dari Alam Sutra itu kita happy ya, tadinya cuma 50-an, sekarang tuh kalau maksimal bisa 98. Kita pernah capai 98 orang loh teman-teman. Nah, rata-rata sekarang setiap hari itu ada 70-an orang paling sedikit yang ikut sesi BIMEX. Nah, di situ teman-teman, saya itu selalu hitung dari tim unit saya, direct saya tuh orang-orangnya siapa aja yang ikut. Nah, biasanya pada saat 5 menit pertama, 10 menit pertama, saya akan info lagi di grupnya direct saya, ayo ini yang ikut baru segini loh, orang yang lain tuh kemana gitu loh. Nah, rasanya kan kayak aneh gitu ya, setiap hari ngingetin gitu. Tapi saya pikir memang ini yang saya harus lakukan. Jadi karena kan kita tuh sebagai leader tuh kayak orang tua nih bagi tim kita. Kalau mereka salah jalan, mereka nggak tahu jalannya gimana, ya kita harus ingetin. Jadi saya nggak bosan-bosan ingetin. Nah, itu dari ini yang unit saya dan direct. Nah, tapi terhadap leader yang di luar direct saya akan selalu ingetin begini. Saya bilang kita punya target itu 5.000. Contoh kalau YND 3.000. Nah, kalau kita tahu target kita 5.000 sama 3.000, sebenarnya buat porsinya saya, itu saya mau berapa ratus gitu. Nah, itu yang paling benar gitu loh. Nah, kalau kita cuma gaungin 3.000, 5.000 gitu, tapi buat diri kita sendiri, kita nggak tahu mau mulai dari berapa, ya itu nggak akan ada. Tapi kalau kita tahu kita mulainya berapa, contoh teman-teman hitungan simpelnya. Tadi saya sempat tanya William, kata William,
Oke, Ci, kita mulai dari semua agent get agent. Berarti leader juga get agent. Begitu ya, Will ya? Nah, kalau kita mulai dari sana, berarti sekarang kita hitung dong kekuatannya. Contoh William, direct timnya itu ada berapa orang? Oke. Nah, contoh misalnya 10 orang. Nah, berarti William harus pastiin untuk tercapai 3.000 ini, berarti William harus pastiin 10 orang ini, dia setiap hari lakukan nggak undang 1 atau 2 orang ke Dolce Vita. Kemudian setiap minggu ada nggak calon dari 10 orang ini yang kita bisa bantu untuk ini follow up setelah dia ikut sesi Dolce Vita. Nah, setelah 1 bulan, benar nggak dari 10 orang ini itu masing-masing benar-benar bisa kontrak 2 orang. Nah, jadi kita bagi tugas nih 3.000 nih dari Hatta dan Joni IND. Turun lagi nih ke BD, turun lagi ke BM, turun lagi ke agent. Jadi kita saling kerjasamanya sampai ke lapisan bawah. Nah, saya ingin minta teman-teman 3.000-nya jangan cuma jadi satu slogan 3.000 gitu loh. Nah, tapi di bawahnya itu gerakan kecil, gerakan sedang, gerakan gedenya itu apa? Nah, jadi saya ingin minta teman-teman, ayo lakukan dari hal yang kecil dulu sehingga kita bisa menuju ke yang lebih gede dan tercapai tujuan besarnya. Nah, jadi ini tujuannya kita mau capai itu harus jelas dulu gimana step-nya. Nah, saya ingin minta teman-teman, kalau saya share hari ini yang saya lakukan. Pertama, saya mulai pantau dulu di kegiatan setiap hari, Senin, Sabtu, Bimax, itu anak ayam saya ya istilahnya, anak singanya itu yang ikut berapa orang. Nah, kalau yang nggak ikut, saya akan tanya, kesulitan kamu apa? Kenapa kamu nggak bisa ikut gitu-gitu loh. Nah, karena saya percaya teman-teman, di kondisi seperti ini, bukan hanya dia tahu goalnya aja, dia langsung bisa jalan. Tapi dia butuh suasana untuk dia yakin setiap hari bahwasannya bisnis ini benar. Dan bahwasannya setiap orang tuh bisa lakukan, makanya dia akan bergerak. Kita bayangin, ini paling challenging adalah kita nggak ketemu dia loh, emosinya itu nggak kelihatan, nggak dapet gitu loh. Jadi mau nggak mau ya kita pantau dia kayak anak ayam kita ya, setiap hari lu ikut nggak sistem, lu dengerin nggak? Nah, padahal teman-teman kita udah minta dia ikut pun, bisa jadi dia cuma on-in aja, dia lakukan hal yang lain juga kita nggak tahu kan. Nah, tapi teman-teman, inilah usaha kita dari hal yang paling kecil. Kalau itu ya saya ya teman-teman ya. Dan kemudian, apalagi teman-teman, kita bikin juga roadmap-nya buat kita. Kalau misalnya agent kita udah ngundang, kira-kira dia punya kesulitan apa? Misalnya dia udah ngundang 10 atau 5, ternyata nggak ada orang yang bisa diajak nih untuk Zoom follow up lagi. Berarti dia kesulitannya di mana? Nah, kita coba cari tahu lagi. Nah, jadi menurut saya teman-teman, kita nggak bisa hanya serahkan di Dolce Vita, lalu ikut sistem di kantor, dan itu jadi nggak bisa. Jadi kita harus pantau juga, tapi tetap harus ada kerjasamanya. Nah, nanti saya akan jelasin teman-teman kenapa impact kerjasama itu begitu luar biasa. Oke, Joni bisa bantu saya ke next. Oke, nah teman-teman, ini saya belajarnya dari Joni. Oke, waktu itu saya pernah ikut sesinya Joni atau Harta deh, saya lupa ya. Kan ada kata-kata seperti ini ya. Nah teman-teman, saya merasa ini suatu ini ya, suatu quotes yang luar biasa teman-teman untuk mengingatkan kita. Jadi kalau kita misalnya cuman kejarnya buat komisi sendiri, kita bisa cepet, tapi ya hanya segini aja. Tapi pada saat kita kejar itu buat tim kita direct, ya segini. Buat kita tim direct group segini. Pada saat kita pikirin kantor atau komunitas, kita akan punya rezeki yang segini. Jadi kita akan pergi jauhnya itu barengan. Nah, kenapa saya senang seperti ini, teman-teman? Hari ini saya mau sedikit ya. Dalam 1 bulan ini tuh saya merasa happy banget dan merasa optimis banget. Ini 5.000 ini bisa kita kejar nih di Alam Sutra. Mungkin kita bisa melampaui. Bukan hanya 5.000 aja, tapi dari 5.000-nya itu juga kita bisa targetin 7.000-nya itu bisa 70%-nya itu bisa aktif. Nah, kenapa saya bisa punya satu optimis seperti itu, teman-teman? Nah, teman-teman lihat ya, saya bulan lalu itu pada saat Generali itu udah mulai launching Dolce Vita setiap hari. Nah, di situ saya mulai berpikir seperti ini, oh iya ya, kita ikutin dulu deh
biar tahu hasilnya seperti apa gitu. Nah, saya waktu itu semangat nih ingetin tim, ayo setiap hari undang, setiap hari undang, setiap hari undang. Nah, setelah undang teman-teman 1 minggu kemudian, saya coba analisa, ada nggak sih hasilnya? Terus setelah 2 minggu ada nggak sih hasilnya gitu. Nah, saya lihat report di kantor, ternyata beberapa leader itu berhasil tambah nih new recruit-nya. Tapi banyak juga leader-leader yang lainnya belum bergerak, nggak ada new recruit-nya. Nah, di situ saya mulai ajak mereka ngobrol. Ternyata teman-teman, saya temukan satu hal, ternyata ya kalau cuma ada ini ya, ada suara dari mana ya? Oke, saya lanjut ya teman-teman. Nah, jadi di situ saya melihat, kenapa sih kok sebagian leader tuh kok nggak salah cuma 5 leader nih yang bergerak ada new recruit, sisanya itu masih saya lihat tuh masih kosong nih. Kemudian saya ajak ngobrol, ternyata ditemukanlah bahwasannya nggak semua leader bisa eksekusi. Artinya apa? Dia udah kirim nih ke Dolce Vita, tapi ternyata dia sendiri tuh nggak tahu setelah itu mau follow up-nya gimana. Ada orang yang langsung hilang, ada yang masih ngobrol, tapi dia nggak tahu gimana orangnya kenapa belum mau join gitu loh. Nah di situ saya merasa kita butuh bangun nih jembatannya. Tapi jembatannya ini bukan dibangun oleh satu orang, tetapi dibangun oleh komunitas. Jadi leader harus involve di dalamnya seperti itu. Nah akhirnya kita pikirkan, kita coba nih satu strategi lagi yang dimana kita yakinkan ke leader-leader, ayo kalau kita lakukan ini bersama, maka satu siklus dari satu agent udah dengan Dolce Vita atau G-Boss untuk dia bisa putuskan join. Setelah join itu agar dia bisa dapat mindsetnya, bisa tahu dianya mau mulai seperti apa di bisnis ini, itu kan ada satu proses lagi nih. Nah kalau semua leader lakukannya maksimal, dia akan jaga dia aja. Tapi kalau dia lakukannya bersamaan, artinya dia jaga satu komunitas. Dan pada saat dia undang orang, teman-teman, dari Dolce Vita, dia mau ajarin misalnya gimana memulai bisnis ini. Kalau dia bicara terus setiap hari, teman-teman bayangin timnya itu males nggak dengarnya? Bisa bosen ya. Nah, makanya kemarin saya kasih ide ke tim Alam Sutra, ayo kita melihat nih, kita perlu bangun satu jembatan. Jadi semua orang keluar nih, undang sebanyak-banyaknya di Dolce Vita. Tapi setelah itu, agar standar, kita bantu mereka undang kembali ke kelas How to Start. Jadi kita bikin kelas How to Start itu tujuannya untuk membantu membangun si mindset agentnya. Kenapa dia harus gabung? Sebenarnya jadi agent itu mindsetnya seperti apa? Nah yang kedua, apa yang mesti dia lakukan di awal agar dia bisa sukses di bisnis ini? Langkah awalnya itu apa? Nah, tujuannya kita bikin seperti ini agar semua leader punya standar yang sama, gitu ya. Nah, ternyata teman-teman setelah kita sepakatin, kita udah jalanin hampir 1 bulan ya, 1 minggu 2 kali. Jadi semua leader tuh giliran ngajar. Jadi kebetulan sekarang kan teknologinya kan canggih, kita bisa pakai Zoom, bisa di-record. Nah, jadi leader yang mau ngajar, itu 2 hari sebelumnya dia udah dengar dulu recordingnya dari yang udah sebelumnya. Nah, jadi dia tinggal hafalin, dia bawain. Nah, teman-teman, hari ini juga bersama kita ada satu How to Start buat agent-agent yang udah kita undang ke Dolce Vita, kita undang ke sana. Nah, satu lagi kelas BMAX seperti biasa yang teman-teman udah juga yang kelas 100 juta itu ya. Nah, di sini saya melihat teman-teman ini karena ini terjadi karena semua orang mau bekerja sama. Jadi semua nggak ada yang komplain buat dia harus ngajar di kelas How to Start maupun di BMAX. Nah, tapi pada saat mereka udah setuju, tentu ada koordinatornya yang memastikan semua leader itu membawain sesuai dengan fokusnya kita. Contoh teman-teman, hari ini ya, minggu ini kan kita ada juga kelas BMAX nih, hari ini juga ada ya. Kita kan punya tema mingguan. Tapi kita kasih setiap leader itu berkreasi dengan tema ini, dia mau jelasin apa dari strength-nya dia. Nah, tapi tetap ada si moderator dan host yang tetap in charge di dalam melihat suasana. Kalau ada suasana yang nggak terakomodir, maka ada lead yang in charge itu akan bantu nih untuk bantu jawab atau bantu arahin ke sesuai dengan tema atau track-nya. Karena kan kita buka sesi tanya jawab. Nah, jadi teman-teman, kenapa sih saya kok mau sampaikan ini gitu loh. Saya ingin IND juga lakukan hal yang sama. Saya yakin
kalian lebih bisa berkreasi loh, kelasnya lebih macam-macam, lebih bagus daripada kita gitu ya. Nah, tapi yang saya mau katakan itu kalau kita udah putuskan, itu bukan cuma keputusan PIC aja, tapi itu keputusan bersama. Setiap orang memastikan setiap hari itu memang harus berhasil kelasnya. Jadi setiap orang biar bisa berhasil kelasnya gimana? Pertama, kita ada hatinya, mendukung. Siapapun yang ngajar, kita mau mastiin kita juga hadir, mau melihat apa yang kita bisa bantu. Yang kedua, kita pastikan anak singa kita ini tetap hadir di kelas-kelas seperti ini, sehingga sananya rame, jadinya saling menginspirasi. Nah, ini yang saya mau ajak teman-teman lakukan. Jadi jangan cuma anggap, oh ya kalau kita lakukan bersama, kita bisa capai target kita, target besar atau target yang jauh gitu loh. Nah, tapi pada saat kita udah ngomong seperti itu, kalau kita nggak lakukan implementasi kecilnya, itu nggak ada gunanya teman-teman. Jadi saya mau ajak, saya bukan mau menggurui, tapi yang saya rasakan, ayo saya melihat YND ini banyak banget tuh orang-orang bagus, yang talented banget, tapi cuma diperbaiki aja ke koordinasinya dan saling hand in hand aja untuk melakukan proyek ini, karena 3.000 ini bukan hanya slogan aja, tapi ini milik kita bersama. Porsi kita berapa di dalamnya. Bukan cuma porsi, tapi porsi kita berapa di dalamnya untuk sumbang suasana, untuk sumbang ide, agar ini bisa terwujud. Oke, teman-teman, semangat? Semangat, Cil. Semangat. Semangat, semangat. Semangat, semangat. Waduh, saya dengar suara banyak orang tambah semangat nih jadinya ya. Ya udahlah, lanjutlah ya sampai jam 9 malam ya. Siap. Lanjut, lanjut. Boleh, nggak apa-apa. Nanti saya tinggal minta Joni kirimin makan siang, tea break sama makan malam ya Jon ya, karena mau sampai jam 9 Oke, ya Jon. siap Ciir. Nanti dikirimin bakmi Ciir. Oke. Weh, luar biasa. Bakmi bikinan William ya? Bakmi mau Ciir. Saya nggak bisa bikin bakmi, Cici. Indomie bisa, William. Indomie. Ya udah. William jangan makan bakmi. Kalau gitu inilah, William nggak usah bikin bakmi. Ini aja fokus 3.000 aja. Siap, Nanti aku Cici. kirimin mie kangkung aja, Ciir ya. Dikirim mie kangkung ya. Waduh, itu. Wah, kalau udah Ita yang ngomong ya, makanannya enak semua loh. Oke. John, bisa bantu ke next slide-nya, John? Oke. Nah, teman-teman, ini balik lagi ke si temanya ya. Kan itu kan grow and multiply. Nah, teman-teman, kalau kita mau grow itu kan kembali lagi ya, berarti kan grow manpower, grow income, ya kan, grow FYPE baru grow income. Nah, jadi sebenarnya kalau agen kita yang kita rekrut itu bisa aktif, berarti kan jadinya FYPE-nya juga jadi nambah, grow juga. Nah, kalau grow FYPE-nya itu terjadi, berarti semua orang yang di YND, income-nya juga nambah, kantongnya jadi tambah tebel gitu ya. Nah, pada saat kantong kita tebel kan kita bisa lakukan banyak hal, termasuk kegiatan sosial, macam-macam, bisa buat keluarga. Nah, jadi itu suatu hal yang sah kan teman-teman, kita punya income yang grow. Pada saat udah grow ya kita bisa lakukan banyak hal. Nah, termasuk teman-teman pada saat tim teman-teman punya income yang grow itu juga, dia juga akan berterima kasih kepada teman-teman kan, karena berarti dia bisa wujudin impiannya, oke, dan impian keluarga. Nah, jadi saya mau ajak teman-teman, semua kalau kita lakukan itu, kembalinya itu juga ke kita dan ke tim kita. Jadi saya mau ajak, ayo jangan cuma satu orang lakukan. Jadi sama-sama kita lakukan. Jadi sama halnya teman-teman, kalau kita misalnya lakukan sendiri, itu bisa nggak? Bisa. Tapi pada saat kita lakukan sendiri, teman-teman, yang punya impact hanya diri kita. Dan tim kita juga hanya dapat impact dari kita aja, teman-teman. Padahal, kalau dia dapat impact dari komunitas, itu akan luar biasa. Nah, teman-teman, lihat ya, saya mau share sedikit. Nah, kemarin saya punya agent baru, yang baru gabung itu di pertengahan Mei.
Oke ya, di pertengahan Mei, itu saya kaget teman-teman. Saya kira ya, saya kan belum goal setting yang resmi banget, yang coaching resmi sama dia belum gitu loh. Jadi saya cuma masukin dia ke kelas-kelas how to start, ke BMax, sama ke ke Zoom meeting yang direct unit saya mingguan gitu loh. Nah di situ saya cuma ngobrol, dari bank nama kamu siapa aja mau kamu prospek? Oke, boleh Ir, katanya gitu kan. Pokoknya saya setiap minggu ada case, dia bilang gitu. Oke, nah, kalau ada yang ini nanti kita ini ya, jadi setiap minggu saya pantau. Nah, kemarin saya kaget teman-teman, tiba-tiba dia telepon saya, dia bilang, saya mau ke kantor, minta alamatnya. Emang kenapa? Saya mau kejar achievers yang 100 juta. Saya kaget teman-teman, kenapa? Karena kemarin minggu lalu itu dia baru sampai cuman 4 case, itu cuma cemerlang 100.000, 10.000, kristal 144.000, sama cemerlang cuma 300 ribuan, sama satu lagi cemerlang 90.000. Nah, FOAP-nya kan masih kecil-kecil ya. Jadi saya berharap nih nggak apa-apa, tumbuhnya udah on the track, setiap minggu tuh ada case, berarti dia udah aktif nih, dari 1 minggu dia join udah aktif, dia udah happy. Pelan-pelan saya mau arahin. Tetapi pas saat kemarin dia ngomong begitu, saya kaget, saya tanya dong, Ci, boleh tahu nggak kok kenapa Cici nggak report saya ada segitu banyak prospekan, tiba-tiba dalam minggu ini bisa closing segini banyak. Teman-teman tahu nggak jawabannya apa? Dia bilang, saya kan kemarin ikut BMax, terus saya lihat di grup juga, itu kan ada orang baru kan. Nah, kemarin jadi kita jadinya hari Rabu. Yang cara itu agent baru yang baru gabung 1 bulan, teman-teman. Mereka kan bisa ada 15 case, 16 case gitu. Nah, ternyata si ibu ini termotivasi. Dia bilang, kemarin kan saya ikut itu ya, saya lihat gila ya, katanya gitu. Itu padahal cuman ibu rumah tangga, tapi kok dia bisa gitu. Nah, sedangkan saya, katanya dia dulu pernah di PRU dulunya, tapi udah nggak aktif kan. Nah, saya kan udah punya pengalaman, jadi saya pikir kenapa saya nggak kejar. Nah, ternyata tiba-tiba dia kasih kejutan ke saya, 1 minggu ini dia belusukan kemana-mana, akhirnya closing, kemarin datang ke kantor 1 hari closing 13 case, teman-teman. Saya sampai bingung kan, sampai saya bilang, Ci, ini kantor tutup jam 3, PSBB, saya bilang gitu ya. Coba deh apa yang saya bisa saya bantu gitu, sampai saya bantuin teman-teman. Nah, di situ saya berpikir gini, kalau kemarin teman-teman, saya cuman handle dia secara pribadi, bisa nggak? Bisa jadi active agent. Tapi mungkin nggak secetar ini, dia mau 13 case. Karena dia merasakan ada persaingan yang positif, dan dia merasa di suasananya, oh ternyata orang-orang baru aja bisa, kenapa saya nggak bisa gitu loh. Nah, jadi di sini saya kilas balik lagi, oh inilah ternyata pada saat saya sama teman-teman leader berinisiatif, kita mau bikin BMax, mau bikin how to start, oke? Nah, ternyata impact-nya ini loh, gitu loh. Nah, ini yang saya rasakan teman-teman. Dan kemudian kemarin juga saya lihat ada agentnya Bu Tere. Tere kan waktu itu sempat mertuanya kan sakit waktu itu ya, kena COVID, dia sempat agak down sedikit, kemudian dia mulai lakukan rekrut lagi, dia ngomong ke saya, Ci, saya itu ya gempor katanya, bantu 1 agent sampai aktif itu nggak gampang ya katanya gitu. Saya bilang, iya kalau kita lakukan sendiri gitu. Ayo kita sama-sama masukin ke komunitas. Jadi pokoknya kita ingetin aja, bawelin ikut GGID, ikut BMax, ikut hari Sabtu. Nah ternyata benar, Tere juga rasakan dia punya 1 agent namanya Vivi, itu lebih bagus lagi dari agent saya, teman-teman. Ternyata dalam 1 bulan dia udah closing 20-an case dan API dia termasuk yang lebih gede gitu ya. Nah, di situ kemudian saya tanya lagi saya tanya ke RD lagi, ke Diana juga sama. Mereka merasakan mendapatkan impact dari apa yang kita lakukan bersama. How to start, BMax, hari Sabtu gitu loh. Nah, jadi semuanya merasakan bahwasannya agen-agennya itu bisa aktif, bisa termotivasi, ada kompetisi positif, karena kita lakukan itu bersama. Nah, jadi saya mau ajak teman-teman, ayo jangan hanya melihat di kapasitasnya kita sendiri. Kalau masing-masing orang, teman-teman, punya kapasitas yang bagus, dia lakukan sendiri. Yaitu artinya kapasitasnya cuma segini untuk bantu agennya. Yang leader yang bagus, ya agennya bagus gitu loh. Nah, tapi tujuan dari kita punya komunitas di YND kan artinya, ini leader bagus nih. Bagusnya di mana? Pasti punya strength A. Nah, leader ini bagus punya strength B, leader ini bagus punya strength C, dan lain-lain. Nah, kalau kita kombinasikan teman-teman, kita bikin satu kegiatan yang positif yang saling dukung. Bayangin teman-teman, di END berarti dari A sampai Z, kekuatan itu semuanya ada loh teman-teman. Nah, jadi saya mau aja, ayo teman-teman coba
kita sama-sama, jangan anggap itu kegiatan kalau yang ngajarnya siapa, ya udah biarin aja gitu. Nggak boleh teman-teman, kita harus involve juga, jadi kita tahu bahwasanya pada saat dia ajarin apa, kita tahu arahan buat agent kita tuh nanti seperti apa. Nah, saya melihat impact-nya ini teman-teman. Dan kemudian saya mau share lagi teman-teman. Saya kan udah mulai bikin yang jurus-jurus itu sama beberapa leader. Contoh, Tere udah lakukan di direct grupnya, RD, Diana, saya. Terus yang grup yang leader yang lain sih saya nggak tahu mereka benar-benar lakukan nggak, karena kan setiap BD punya direct ini ya, direct grupnya sendiri gitu, dan punya grup di WA juga. Nah, kita lakukan satu hari minimal mereka keluarin 5 jurus ya. 5 jurusnya itu kan dia boleh chat ke nasabah, oke, atau chat calon agent, mau diterima atau ditolak, nggak masalah. Artinya kan dia udah aktivitas. Nah, dia boleh capture, dia kirim ke grup. Artinya dia udah lakukan 1 jurus. Oke? Nah, di jam berapa dia lakukan lagi. Jadi kita bikin nih ada reportnya. Nah, di grupnya saya sendiri, itu saya, grup saya bikin kayak keluarga, satu keluarga tuh yang punya punya tugasnya masing-masing. Jadi di grup direct saya itu termasuk BM, ABD, pokoknya direct group ya. Nah, itu isinya sekarang itu dalam waktu 1-2 bulan banyak banget, isinya kurang lebih udah ada 70 orang. Nah, ini yang aktif aja nih, yang kita undang sama agent baru gitu. Nah, saya juga kaget teman-teman, awalnya saya bentuk grup ini 2 bulan yang lalu, itu isinya cuma 30-an orang. Nah, ternyata pada saat kita udah main jurus-jurusan, kita udah kasih mindsetnya kita mau seperti apa, nah ternyata semua agent bisa rekrut dimasukin ke dalam kurang lebih hampir ada 70, saya juga kaget gitu ya. Nah, di situ saya pilih nih teman-teman, ada ibu RW-nya, ada ibu RT-nya gitu loh. Nah, si ibu RT ini tugasnya adalah dia yang rekap setiap hari itu siapa aja udah keluarin jurusnya berapa. Nah, nanti setiap minggu saya sendiri akan share hadiah kecil nih kayak souvenirnya Generali ke yang menang jurus nih, yang menang 1, 2, 3. Caranya gimana? Yang penting setiap hari dia ada 1 jurus minimal. Nah, kita rekap dalam 1 minggu yang paling banyak jurusnya itu siapa. Nah, 1, 2, 3 saya kasih hadiah yang berbeda-beda. Ya, hadiahnya tuh hadiahnya souvenir Generali, tapi orang tuh seneng karena dia merasa dia dapat sesuatu dan dia merasa ada lucu-lucunya gitu loh, seru-serunya gitu ya. Nah, kemudian saya punya 2 orang ya, 1 Bu RW, satu Bu RT, 1 Bu RW. Nah, Bu RW ini tujuannya dia reminder setiap kegiatan. Jadi kalau misalnya kayak tadi pagi di Max itu jam 10, nah dia di malam udah info pagi pagi jam 9 dia udah info lagi. Ayo teman-teman ikut nih acara ini. GGID, dia reminder. Nah, jadi setiap minggu teman-teman yang udah jadi RT sama RW, giliran mereka yang pilih siapa yang jadi pengganti dia gitu. Nah, teman-teman, saya merasakan ya pada saat saya lakukan itu, semua lakukan, itu benar-benar di grup direct saya itu hidup banget teman-teman. Jadi itu ya satu hari itu bisa ratusan chat. Kenapa? Karena saling memotivasi. Dan bahkan sekarang di grupnya kita itu udah ada senior agentnya. Jadi kemarin contoh teman-teman ya, saya kewalahan nih karena di tim saya ini di 2 minggu ini aja agent baru itu ada sekitar 20-an. Jadi agent baru 20-an, bayangin dia kan harus ngerti ya input iConnect segala macam. Nah, jadi kemarin malam kita bikin sesi yang jelasin iConnect sama jelasin bikin ilustrasi. Nah, yang bawain bukan saya. Jadi kita bagi tugas, oke, saya nanti lebih ke strategi dan lain-lain. Jadi yang bawain itu adalah agent-agent senior. Dia yang bawain cara itu gitu. Nah, yang ikut siapa? Agent-agent baru ini. Ya bisa dari saya, bisa dari Cidaini, bisa dari Anton, bisa dari yang lain-lain gitu loh. Nah, jadi teman-teman saya merasakan begitu excited di kondisi seperti ini karena kita lakukan itu bersama. Oke, dari grup kecil, oke, dari komunitas kantor maupun nanti dari skop yang besar. Nah, jadi saya mau ajak teman-teman, ayo mulai hari ini, mulai jam ini kita jangan lakukan itu hanya sendiri, tapi kita berpikir gimana kita lakukan bersama sehingga hasilnya lebih maksimal. Oke, teman-teman, semangat. Semangat, Cici. Semangat, Ci. Semangat, Cici, semangat. Kayaknya sih ini ya porsi mie kangkungnya Keren. ditambah nih karena semangat nih. Bercanda si Ita dulu nih. Oke, teman-teman. Nah, ini yang saya rasakan, teman-teman. Jadi pada saat agent itu udah kita rekrut, kita kan pertama kita edifikasi dulu, kita kirim ke Dolce Vita. Setelah itu kita ajak ngobrol, kira-kira dia positif dan masih ada peluang untuk dia antara join apa tidak.
tidak atau dia udah mau join tapi belum tahu caranya, itu biasa saya kirim ke how to start. Oke, nah jadi menurut saya setelah kirim ke how to start, berarti kan dia untuk jadi aktif kan dia butuh knowledge ya. Nah knowledge itu kan nggak bisa hanya dari kita. Bayangin teman-teman, kalau saya punya 20 agent baru nih bulan ini, masa sih setiap orang harus saya kasih tahu, berarti saya harus lakukan 20 kali. Itu kan sulit ya teman-teman ya. Nah jadi saya ajak mereka ikut ke kelas-kelas nih. Mau BMax, mau hari Sabtu. Jadi mereka dapat training berkala, sehingga mereka punya knowledge nih jadinya. Nah, jadi setelah itu ya saya fokusin, dia kan tanya, jadi Ci, saya fokus ke apa? Kamu fokus ke cemerlang sama kristal dulu 1 bulan ini. Kalau kamu udah paham, udah mulai dapat nasabah, baru nanti next-nya ke EC+. Terus dia tanya, kalau saya dapat yang ada yang hospital gimana? Nggak apa-apa. Kalau kamu dapat yang calon hospital, kamu tanya saya akan bantu dulu. Nah, karena saya merasa begini teman-teman, kalau kita ajarin dia semuanya dulu full, itu butuh waktu. Sedangkan kalau dia mulai aktif, dia akan lebih semangat untuk belajar ke next step gitu. Jadi saya anggap ya udah dia harus punya knowledge dulu. Dari mana? Training berkala. Training berkalanya dari mana? Dari GID, dari BMax, oke, dan kemudian dari kelas hari Sabtu. Nah, seperti itu. Dan kemudian juga training berkalanya bisa juga yang kita bikin di direct group kita, contoh yang dibawain oleh agen senior tadi tuh. Nah, itu juga training berkala saya anggap seperti itu ya. Dan kemudian teman-teman, mindset. Nah, ini yang paling penting. Kalau menurut saya teman-teman, semua orang ya yang bisa bertahan di Generali, saya hitung nih contoh di Alam Sutra, itu kan kayak contoh Cidaini, kayak contoh misalnya Ci Ineke, yang lain itu kan dari agent tuh. Sampai sekarang nih bisa bertahan dan bisa promosi BD itu karena mereka punya mindset yang benar gitu loh. Nah mindset yang benar tuh apakah dibentuk itu cuma sekali? Nggak bisa teman-teman. Jadi kalau menurut saya sendiri merasakan pengalaman saya lama di industri, apalagi agent baru, itu mindset-nya harus 90 hari pertama itu benar-benar harus dia dapat dulu gitu. Nah caranya gimana? Apakah kita harus dampingin di 90 hari pertama itu? Kita dampingin itu dia masuk ke sistem. Nah, jadi sekali lagi teman-teman, kekuatan sistem itu begitu luar biasa. Jadi saya mau ajak teman-teman, ayo bawelin timnya dalam arti yang positif agar dia bisa masuk ke sistem. Karena pada saat dia masuk ke sistem, mindset dia kan akan terbentuk terus. Bayangin teman-teman, dia udah kayak didoktrin. Contoh yang tadi saya jelasin kayak agent baru saya itu ya. Gimana dia nggak didoktrin setiap hari dia datang ke BMax, oke? Terus kan ada yang nanya, terus kan nanti hari Senin ada pantauan ya, agen baru. Kan kita sekarang pilih nih yang testimoni itu agen baru, yang 3 orang yang berhasil closing. Nah dia panas lama-lama, kok ini orang baru bisa, kenapa saya nggak bisa? Nah jadi sebenarnya teman-teman, butuhnya kita 90 hari pertama kita masukin dia ke sistem yang seperti itu. Karena kita itu rekrut bukan cuma 1, teman-teman. Kita butuh rekrut banyak, sampai bisa terwujud 3.000. Kalau kita lakukan itu semuanya masing-masing, aduh, saya bisa bayangin ya, kerja di rumah tuh bukannya makin menyenangkan. Itu makin merepotkan kalau kita lakukan itu sendiri. Jadi sekali lagi teman-teman saya tekankan, jangan lakukan sendiri, lakukan itu bersama. Oke? Dan kemudian role model. Nah ini saya tadi yang saya jelasin di atas nih, di awal. Kenapa agent saya benar-benar bisa kejar tuh 1 minggu itu 13 case. Karena dia masuk ke sistem setiap hari dengerin orang closing, dengerin orang berhasil. Nah, akhirnya dia sendiri tergerak untuk dia bisa lakukan itu, teman-teman. Nah, semua ini, teman-teman, roadmap-nya, itu porsinya kita langsung, itu hanya berapa persen, teman-teman. Tapi porsi besarnya itu ada di komunitas. Tapi kenapa itu jadi porsi besar? Karena kita ada di dalam komunitas itu, kita gerakin itu bersama-sama. Jadi bukan kita sendiri yang narik itu ember ya, atau kita sendiri yang narik pasukannya. Tapi pada saat masuk ke komunitas, ternyata itu kita dorong secara bersama. Oke, teman-teman. Bisa ke next slide-nya? RD. Joni. Nah, ini teman-teman. Nah, ini saya share sedikit. Nah, teman-teman juga mungkin udah sering lihat ya. Nah, di BMax ini, teman-teman, kita pakai tema mingguan. Jadi tema mingguannya kita akan sosialisasikan ke si leader yang membawakan kelas itu, sesi itu, kira-kira strength dia di mana terhadap si tema itu. Nah nanti ada moderator sama ada koordinator yang mantau nih sesi itu. Kira-kira kalau misalnya udah nggak on the track, berarti ada orang yang akan balikin
ke track-nya lagi. Kalau di saat sesi tanya jawab ada yang nggak bisa dijawab oleh si speakernya, leader itu, bisa jadi nanti kita bantu. Nah, jadi yang saya mau katakan adalah teman-teman, bukan hanya share flyers aja, bukan hanya tenang aja udah ada yang ngajar, tapi kita juga ada hatinya bahwasanya training ini akan berjalan dengan baik. Gimana kita bisa tahu ini berjalan dengan baik? Kita pastikan si trainer itu atau speaker itu tahu kemarin itu yang dibawa oleh speaker yang kemarin itu apa. Jadi dia nyambung dan pastikan sesuai dengan tema. Nah, yang kedua, kita juga pastikan bahwasanya banyak pesertanya. Dari mana? Ya dari kita, dari leader yang lain. Jadi masing-masing leader memastikan semua timnya bisa ikut, baru kelasnya bisa berhasil. Bayangin teman-teman, kalau kita masuk ke kelas seperti ini, isinya cuma 10 orang, cuma 20 orang, lama-lama juga loyo teman-teman. Tapi kalau kita mulai dari 10 orang, 20 orang, makin lama makin banyak, semua leader berusaha masukin timnya ke dalam, nah kita akan jadi powerful, karena ngelihat, wah, 30 orang, 50 orang, 70 orang gitu. Nah, yang lihat aja semangat kan, gimana yang ikut gitu loh. Nah, jadi saya mau ajak, ayo teman-teman, mulai dari hari ini ada kegiatan apapun di YND, kita support sama-sama. Jadi jangan rasakan, wah itu karena yang ngajarnya, misalnya yang ngajar nih Ita nih, ya udah biarin aja Itanya bawa, yang penting udah ada yang bawain. Gitu. Jangan, jadi kita harus pastikan kita juga mendukung Ita misalnya. Terus kita harus pastikan semua agent kita juga masuk di kelas itu. Nah, seperti itu sih teman-teman yang saya rasakan, yang saya mau bawa mengenai rekrut. Saya yakin teman-teman udah pinter strategi rekrutnya, cara bicaranya, segala macam. Tapi kembali lagi adalah ke maknanya. Kenapa saya mau lakukan rekrut ini? Apa yang saya bisa sumbangkan untuk tim saya, untuk komunitasnya YND, dan untuk komunitas yang lebih besar lagi. Jadi kita punya sumbangsi apa memaknai pekerjaan ini, teman-teman. Oke, itu aja yang mau saya sampaikan. Jadi nanti kita ini ya, tergantung permintaan nih, kita mau sambung sampai jam berapa. Oke, teman-teman, terima kasih. Thank you, Ciir. Thank you, Ciir. Thank you, Ciir. Oke, semoga bermanfaat ya, teman-teman. Thank you, Ciir. Ciir, kan kita sampai jam 9 nih. Oke, wih, Joni rambut baru nih. Model ini ya, corona ya, John. Nggak, biar tumbuh 3.000 agen, Ci. Oh, gitu ya. Benar-benar. Wah, bentar lagi Harta ikutan nih. Kalau Ciir ikutan sih bahaya juga ini. Oke, John. Kenapa, John? Ya. Oh, jangan. Justru aku mau gondrong nih nanti nih. Kenapa? Nah, dari teman-teman, Cici kita boleh minta waktu buat kalau ada yang mau tanya, boleh ya, Ci ya? Boleh, nggak apa-apa. Hari ini bebas kok. Hari ini kan lagi ngunjungin YND sampai malam. Iya. Nah, bagi teman-teman yang mau tanya, boleh ya, selagi kita bisa ada kedatangan Ciir nih. Ayo teman-teman, kita diskusi yuk. Jangan bilang cuma tanya, kita diskusi yuk. Apa yang kita bisa lakukan bersama-sama. Dengar dari Ita dulu dong, Ita. Mau tanya Ciir. Saya mau tanya Ciir bisa. Ci, ini kan kondisi sekarang kan kita kan emang sebenarnya banyak orang yang bisa kita rekrut nih. Ya kan? Iya. Cuma masalahnya kan kadang yang kita yang punya PR itu kadang untuk aktifinnya. Jadi misalnya contoh nih dia emang lagi butuh kerjaan, cuma habis itu aktifinnya. Karena kalau dulu kan kita emang bisa ketemu customer face to face kan. Nah, kalau yang mereka yang benar-benar dari nol itu gimana ya, Ci, untuk aktifinnya mereka gitu. Oke. Nah, kalau saya sih gini sih strateginya. Saya kan sebenarnya yang saya rekrut tuh banyak. Saya ada rekrut, contoh saya kan bulan ini kan saya ada rekrut 1 BD. Kemarin dia ada bawa sekitar kalau nggak salah tuh 15 pasukan, dia ada bawa kan 15. Kemudian saya juga ada rekrut 1 ABD itu dari bank. Kemudian kalau agent direct saya bulan ini saya ada rekrut 11 orang. Oke ya. Nah, teman-teman. Jadi saya sendiri tuh gini loh, kan kita kan lebih tahu nih orang yang kita rekrut ini modelnya tuh gimana. Nah, jadi saya biasanya setelah saya rekrut itu sama, saya masukin pertama kan ke ini kan,
ke Dolce Vita dulu. Saya edifikasi, saya masukin ke Dolce Vita. Setelah itu saya akan ajak dia Zoom bareng nih. Zoom bareng dulu, saya ngobrol. Kalau misalnya dia kira-kira, oke nih Ci, saya mau, tapi saya belum putusin ya, saya mau lihat dulu, saya bisa jalani di bisnis ini apa enggak. Nah, saya tuh kan kirim ke How to Start. Nah, dari How to Start, saya ajak ngobrol lagi. Oke, gimana keputusan kamu? Dia bilang, boleh deh Ci, saya mau mulai, saya udah ngerti nih. Oke, maksudnya ngerti itu udah arti, oh ternyata pekerjaan agent tuh seperti ini gitu. Nah, dia mau mulai. Nah, setelah dia mau mulai, oke kan? Nah, di situ saya saya akan bantu dia, saya bilang, oke kan di How to Start itu kan udah jelas bahwasannya semua orang kalau mau mulai kan harus punya 100 bank nama. Kita jelasin itu di How to Start. Jadi dia nggak merasa cuma kita leader yang minta itu loh. Jadi memang itu standarnya. Nah, jadi saya tanya, oke, kan kamu udah ikut How to Start ya. Semua orang, semua background tuh sama. Untuk mulai di bisnis ini kan harus butuh modal. Modalnya apa? Dari bank nama. Nah, dari bank nama ini nanti tugasnya leader bantu kelola seperti apa. Nah, jadi biasanya saya akan langsung tanya, oke, kamu kapan bisa beresin bank nama itu gitu. Nah, berarti dia udah beresin, saya akan tanya, oke, dari link keluarga itu dulu gimana gitu. Nah, jadi biasanya gini, kalau misalnya dia untuk ketemu orang memang susah. Semua orang juga sama kan. Nah, tapi kalau yang dari keluarganya dia atau yang dia dekat, itu biasanya mereka nggak susah. Mereka bisa telepon, atau bisa janji ketemu, atau bahkan kalau dia closing juga by video call atau by phone juga bisa kan. Nah, jadi saya biasa sasar seperti itu dulu gitu. Nah, tapi ada juga tuh yang saya udah minta dia lakukan, tapi kayaknya orang ini kayak belum aktif itu kan. Nah, saya belum aktif tuh biasanya sebelum saya masukin dia ke grup besar saya akan tanya, oh ya, kamu kenapa belum aktif? Kira-kira masih ada concern apa? Nah, kalau dia bilang, iya Ci, saya mungkin belum dapat polanya. Nah, saya akan tanya, saya punya satu grup nih di direct grup saya tuh, saya kan kasih nama grupnya tuh Grow in Harmony. Nah, saya ada satu grup. Nah, itu isinya banyak, ada emak-emak lain gitu ya. Nah, kamu mau nggak saya undang ke grup, tapi saya kasih tahu dulu di grupnya kita tuh biasa orang keluarin jurus tuh. Nah, jurus itu artinya seperti apa saya jelasin. Nah, kalau misalnya kamu nggak keberatan, kamu ingin cari pola, gimana kalau saya undang ke grup saya, kamu bisa belajar nih, kira-kira di tim saya yang aktif tuh polanya seperti apa. Nah, kalau kamu setuju. Nah, biasanya saya minta agreement dia dulu, teman-teman. Karena kan nggak semua orang tuh yang bisa dimasukin ke grup yang rame gitu loh, yang direct ya gitu ya, kecuali kalau grup umum. Nah, pada saat dia udah setuju, udah saya masukin. Ternyata ya Kak, saya lihat nih awalnya yang dia belum itu, pada saat dia masuk grup itu, dia jadi panas sendiri loh. Udah panas ya, udah dia biasanya minta waktu. Ciir, boleh nggak saya minta waktu kita ngobrol ini ya, saya mau tanya nih, kalau saya mau eksekusi keluarga saya gimana gitu. Nah, biasa seperti itu sih, Tak. Jadi yang saya lakukan seperti itu. Tapi kalau memang kadang-kadang dia belum aktif juga, ya itu biasa kalau menurut saya. Karena kan nggak semua orang tuh memang punya mental jadi agen. Tapi dalam kondisi seperti ini, kita tuh gimana ya, nggak bisa greget gitu loh. Karena kita nggak bisa yang tenteng dia, bawain dia ke lapangan. Kondisi seperti ini kan kita nggak bisa kan. Jadi ya kadang-kadang saya punya greget, tapi akhirnya udahlah, saya juga sadarin nah bahwasannya nggak semua orang tuh seperti kita. Tapi nggak apa-apa, biarkan aja dia berkembang di dalam komunitas itu. Nah, itu sih selama ini saya lakukan seperti itu sih, Tak. Jadi dari yang lakukan seperti ini, saya lihat tuh 70%-nya bisa aktif sih. Yang 30%-nya kayak yang masih mikir lah, masih belum dapat polanya. Kurang lebih seperti itu sih, Tak. Oh iya, jadi Kira-kira kuncinya itu menjawab ya. nggak, Tak? Kuncinya sebenarnya itu ya, Ci ya. Sebenarnya kita harus lebih banyak rekrut ya. Soalnya kan dari yang kita rekrut pun nggak semua bisa yang ikutin kan sebenarnya kan. Ya benar ya, Ci ya. Jadi maksudnya kita harus rekrut yang banyak, dari benar. situ kan akan tersaring juga kan mana yang sebenarnya bisa jalanin, bisa enggak ya gitu ya. Oke, thank you ya, Ci ya buat Iya, kalau jawabannya. iya, saya seperti Tak, di saat seperti ini teman-teman ya, kita tuh mau rekrut kan boleh dua hal, bisa milih-milih. Satu tuh siapa aja kita rekrut, asalkan kita lihat dia proper nih gitu ya. Nah, kalau dari saya sendiri, saya merasa dalam kondisi seperti ini kan saya nggak bisa terlalu seleksi. Kenapa? Intinya yang penting saya cuma seleksinya melihat, oh kira-kira nih orang dari sisi dia bicara, dari sisi attitude tuh yang saya kenal dia oke, ya udah saya ajak. Nah, untuk dia sampai bisa jadi aktif memang kan butuh waktu.
Jadi biar kitanya nggak greget gitu, tak. Memang ya kita harus rekrutnya banyak. Jadi sehingga kita nggak fokus ke dia aja. Kalau kita rekrutnya cuma bisa dihitung jari, teman-teman, kadang-kadang kita greget loh. Udah kita suruh aktif, udah suruh ikut kegiatan, tapi dianya belum tergerak kan. Nah kan kadang-kadang bisa seperti itu. Saya rasakan sih, tapi saya lakukannya banyak, jadi saya nggak fokus ke orang yang memang belum mau aktif, tapi saya fokus ke orang yang mau aktif. Itu aja sih, Kak. Jadi banyak rekrutnya. Ya, thank you ya, Ci, buat jawabannya luar biasa. Mungkin teman-teman ada yang mau ditanya lagi tuh ke Ci itu. Ayo teman-teman, kita diskusi Rita mau yuk. nanya tuh. Rita bukannya mau nanya tadi. Rita. Tak. Enggak ada Nanya, nanya Ci. kok. Enggak, aku jelas, sangat jelas instruksinya Cici. Oke, jadi siap dilaksanakan ya. Siap, amin. Berusaha Ciir, yang terbaik. mau tanya Ya, dong. Kenapa? Supaya kita Kenapa, bisa John? semuanya kerja sama nih, hand in hand nih. Apa nih yang buat mindset yang harus kita punya nih, bahwa maksudnya kalau kita kerjain bareng, ini akan jauh lebih mudah loh. Dan misalnya dibanding bikin ilustrasi, apa kita ajarin sendiri, kenapa nggak kita sama-sama buat gitu. Nah, mindset apa nih sih yang mau dibagiin buat kita semua supaya Suaranya kita biar bisa Joni kerja sama? putus-putus ya? Cek. Oke. Nah sekarang suaranya baru bagus. Tadi suaranya hilang. Oke. Kalau menjawab Joni ya teman-teman, sebenarnya tadi saya udah sampaikan di awal juga. Tapi memang kembali lagi ke mindsetnya kita. Kalau memang kita cuman mau ngejarnya kita seperti biasa, misalnya contoh kita punya kapasitas bisa rekrut 20 orang. Kalau buat kita itu udah happy, ya berarti kita akan berjalan di 20 orang itu aja gitu. Tapi kalau kita misalnya merasa oh ya proyeknya YND kan 3.000. Nah, saya mau dukung itu karena saya punya porsi misalnya kalau 5.000 misalnya sekarang leader nih ada berapa John leader yang aktif? 20-an ya? 30. 30. Ya. Nah, kalau Aktif 30 yang aktif teman-teman. Oke. Saya anggaplah ya di kondisi seperti ini teman-teman rangkul juga yang lainnya biar aktif bareng-bareng 30 orang. Berarti kalau misalnya 3.000 berarti itu satu orangnya berapa. Jadi saya ingin hitungnya teman-teman bisa dapat porsinya sama. Jadi kalau misalnya 100 orang masing-masing ya berarti kan 3.000 orang jadinya. Ya. Nah, jadi untuk mendatangkan 100 orang itu teman-teman, kan kita nggak bisa lakukan sendiri. Perlu tim kita juga lakukan. Nah, biar tim kita juga mau lakukan, artinya kan arahannya bukan dari kita aja ya. Kalau dari kita aja kan, masa sih kita mau bawelin dia terus gitu ya. Jadi berarti kan kita butuh komunitas. Nah, jadi menurut saya step pertama yang teman-teman mesti lakukan itu adalah, ya teman-teman pikir nih, mau Pak nih untuk YN untuk mendukung si 3.000. Nah, kalau di Alsut tadi kan saya udah kasih tahu nih rahasia dapurnya kan. Kita udah bikin how to start itu, kemudian kita bikin BMAX itu, kemudian setiap hari Sabtu itu, dan kita juga gaungin bersama nih, Contoh kemarin kan dari timnya RD sendiri kan bikin kan semuanya agent baru yang berhasil closing, dia juga bikin kata-kata kan, pegang satu kertas kosong begitu ya. Nah itu kan campaign juga. Nah sebenarnya kalau saya lihat kan YND kan jago banget tuh kalau ada hal yang kreatif tuh. Kemarin TikTok-nya aja keren banget gitu loh kan. Nah maksudnya saya coba bikin kreasi juga agar yang 3 hari benar-benar jadi campaign-nya YND. Nah, saya sendiri kemarin udah minta sama tim kita mau bikin kayak videonya gitu ya, tapi dari pakai animasi. Cuman sih memang belum sempat karena kan kontennya itu kita belum sepakatin. Nah, kemarin kita pikir kita butuh bikin seperti itu, John. Jadi contoh misalnya untuk capai 5.000, oke, yang mesti kita lakukan tuh apa? Misalnya contoh dari Alsut itu kan kita ada 40 leader yang aktif. Ada 100 agent yang aktif, berarti kan 140 orang. Nah, 140 orang caranya setiap hari dia undang 2 ke Docovita. Setiap bulan berarti dia rekrut kontrak 2 orang agent. Berarti kan udah jadi 140 kali 3 jadinya kan, berarti udah 420 orang.
ini di bulan berikutnya masing-masing bawa 2 lagi, itu akan bergulung. Roadmap-nya seperti itu. Jadilah 5.000. Nah, kemudian untuk mengaktifkannya gimana? Ya dari orang yang udah direkrut, kita masukin ke kelas. Oke? Nah, di kelas itu siapa yang ngajar ya? Kita semua. Giliran gitu. Nah, jadi kalau saya jawab sih, Johnny kayaknya mesti ajak semua leader. Kalau memang merasakan 3.000 ini adalah proyek bersama, ayo bikin satu gebrakan yang dimana tuh setiap hari tuh di YND tuh ada kegiatan, John. Karena kalau saya lihat kan sekarang kan sistem online, jadi kan mudah nih bagi kita tuh setiap pagi bikin kegiatan. Jadi nggak ada yang kosong nih. Kayak di Alsut kan Senin sampai Sabtu ada. Karena kita anggap tuh buat agent-agent kayak semacam kita bercanda kayak siraman rohani kita bilang ya. Kenapa? Karena dia di saat ini kan di ya. Jadi tantangannya tuh besar. Misalnya ngurusin yang lain gitu ya. Jadi kalau misalnya dia tetap on the track, dia ada apinya setiap hari, nah itu kita bisa wujudin bersama. Jadi saran saya itu John, jadi Johnny nanti diskusikan lagi ke leader-leader, apakah yang udah dijalanin sekarang ini bisa maksimal nggak untuk mendukung ke 3.000-nya. Kalau dirasakan belum, sama-sama sepakatin mau lakukan campaign-nya itu apa, mau lakukan kegiatannya itu apa. Oke, mungkin itu yang bisa saya jawab ya John, mudah-mudahan bermanfaat. Siap, thank you Ci. Saya belum dengar suara William nih kayaknya nih. Ada Cici. Oke, ngobrol dong, Will. Apa ya? Kalau yang William rasakan apa terhadap 3.000 new recruit buat YND ini gitu? Kalau buat saya sih nggak ada yang mustahil sih Cici prinsipnya. Yang penting hand in hand gitu kan. Cuma kalau yang saya kerjain sih saat ini memang kalau misalnya yang ada itu kan saya sama Susi kita lagi fokus untuk ibaratnya kan setiap kan juga ada leader di sini kan. Jadi leader itu kan punya validasi Cici, ya kan? Iya. Nah, kalau kita fokusnya di rekrut tapi kita nggak ada angka, bahaya juga buat kita gitu kan. Sedangkan ngebangun agent itu nggak 1-2 hari langsung jadi gitu kan. Nah, jadi saya punya strategi waktu gitu yang saya kerjain sama Susi gitu. Jadi sebisa mungkin bulan 6 ini tuh udah beres validasi Cici gitu. Nah, jadi sisa 6 bulan ke depan itu kita bisa fokus rekrut gitu Cici. Oh, jadi ini ya, apa, di split waktunya begitu ya? Ya, di split waktunya. Jadi saya juga bisa lebih maksimal ke agent, terus saya juga monitoringnya. Tapi sejalan. Kalau sekarang ya karena ada project begini, ya udah, jadi sejalan aja gitu. Dicari dulu orang-orangnya sambil dimasukin ke sistem, gitu aja sih Cici. Kalau dari saya. Iya, bagus Will. Bukannya Susi udah bisa sendiri nih, Miss COT. Amin. Harusnya, jadi jangan terlalu dimanjain, Will. Keasikan di rumah bareng ya. Aduh, Susi sendiri aja di Alam Sutra udah jago dia. Oke, jadi mudah-mudahan ini ya Will, saya doain nanti sampai Juni udah beres validasinya. Nah, teman-teman yang kita lakukan kan yang kita lakukan itu kan menjadi sah ya, apa yang kita targetin kita lakukan. Kayak William kan merasa dia bisa lakukan itu mau beres validasi dulu gitu ya, baru nanti dia kejar rekrut. Nah, tapi memang tadi William juga sempat ngomong ya mau jalanin barengan ya. Nah, saya senang Will kalau William mau barengan begitu, karena menurut saya sebenarnya fungsi leader itu nggak bisa yang kita pisahin antara jualan sama rekrut, teman-teman. Memang udah kombinasi antara jualan sama rekrut itu udah kombinasi dan memang harus kita lakukan itu barengan. Dan malah ya Will, kalau Cici boleh kasih input ya, di kondisi seperti ini sebenarnya tuh kita itu tuh menang banyak loh. Menang banyak dalam rekrut. Karena kita nggak perlu yang benar-benar ketemu dia, ngopi, segala macam. Jadi benar-benar save money sama save waktunya itu luar biasa, Will. Jadi kalau misalnya kita nggak pakai momentum ini, Will, nanti kita ke depannya jadi capek loh.
saya aja jujur ya teman-teman, kemarin kan saya ngomong ke beberapa leader yang belum gerak, saya kan bingung nih kenapa dia belum gerak. Nah, jadi kemarin saya memang minggu ini ada ke kantor nih, ada 3 hari berturut-turut saya ke kantor. Selasa, Rabu, Kamis kemarin saya ke kantor, karena ada satu BD yang baru join itu bulan lalu, itu dia kalau saya lihat tuh belum dapat polanya. Kan saya lihat, loh kenapa dia rekrutannya cuma 1 gitu kan. Padahal kan di kondisi seperti itu semuanya pada rekrutnya banyak. Nah, ternyata dia masih yang merasa rekrutannya dia itu tuh dia masih mau main yang di kualitas. Jadi yang dia rekrut tuh cuma masih kayak temen ini ya, kayak pengusaha yang teman baik dia segala macam gitu. Nah, di situ saya bilang, oke, kalau gitu coba saya bantu. Jadi kemarin dia bawa orangnya ke kantor, itu 3 orang. Jadi saya bikin kayak BOP mini, tapi ini di kantor, tapi kita jaga jarak lah gitu. Nah, setelah selesai itu memang orangnya join. Nah, setelah itu saya ajak dia ngobrol. Saya bilang, kok selama ini kayak begini? Dia bilang, iya, jadi saya kayak belum menemukan polanya gitu. Terus saya tanya, kenapa menurut kamu tuh di kondisi seperti ini sih kamu belum bisa rekrut gitu? Nah, ternyata di mindset-nya dia tuh dia mau main di kualitas gitu kan. Nah, jadi saya bilang itu sih sah aja, setiap leader boleh putusin apa yang dia mau lakukan gitu. Nah, tapi saya bilang, oke, kamu mau main di kualitas, tapi kenyataan kan ini udah 2 bulan. Nah, kamu punya hasil apa di kualitas ini gitu loh. Nah, terus dia bilang, iya sih ya, agak slow ya, dia bilang. Terus saya bilang, gimana kalau misalnya kamu barengin juga, kamu rekrut nggak usah terlalu pilih yang kualitas dulu, tapi yang memang kamu bisa guide itu ke online meeting. Karena kalau yang model-model yang udah kayak usia 50-an ke atas, yang pengusaha kan kalau disuruh ke online meeting, kadang-kadang mereka nggak mau. Nah, jadi si leader ini memilih harus ketemu begitu. Saya bilang ini boleh, nggak apa-apa. Tapi sebenarnya kan dalam kondisi seperti ini kan kita diminta pemerintah tuh jangan terlalu sering kan. Kita harus PSBB. Nah, kamu harus cari pola yang online. Terus akhirnya dia dapat kesimpulannya, ih benar juga ya Ir ya. Kalau dia setuju, ternyata kita banyak yang rekrutnya nggak pakai yang harus kualitas, tapi ternyata bisa bergerak aktif agentnya. Walaupun agentnya itu jualannya nggak yang gede-gede kan, tapi itu kan ada gitu. Nah, di situ dia jadi setuju, oh ya benar juga, kalau gitu saya mau ganti pola saya deh, di kesempatan ini saya mau coba grab yang banyak gitu loh. Nah, teman-teman, saya sih kasih pendapat ke William, boleh nih, William kan sekarang jualannya tuh sama Susi kan maksudnya lagi fokus tuh bagus banget gitu loh, saya juga happy kan. Nah, tapi menurut saya, coba aja di porsinya itu maksudnya bukan dibagi 2, tapi lebih ke disinergikan itu seperti apa. Sehingga kapasitas William yang ternyata bisa rekrut banyak, itu juga bisa dilakukan Will barengan gitu loh. Karena begitu kita lihat nih banyak banget tim baru ya yang gabung itu tuh kita jadi semangat loh. Nah, saya sendiri teman-teman jujur aja tuh 3 bulan ini itu terpukul dari sisi FYPI. Biasa kan saya bisa direct group itu 1 bulan bisa 600 sampai 1 M kan Will itu. Tapi karena kondisi seperti ini kan API turun, case size-nya turun. Nah, tapi saya punya harapan Will, kenapa? Karena ternyata dalam 3 bulan ini itu rekrutan direct saya maupun di grup saya itu ada sekitar hampir 40 orang. Nah, di situ saya berpikir nih 40 orang, Will, walaupun kita nggak seleksi atau ketat, kalau kita kelola dengan baik, ini API-nya jadi meningkat. Nah, jadi saya buktikan benar, ternyata di bulan ini pun, agent baru aja nyumbangin buat direct group saya tuh udah hampir 40%, Will. Nah, walaupun jualannya tuh bukan yang gede-gede kan. Nah, jadi kalau misalnya saya hitung ini ya, multiply lagi nih bulan depan. Nah, jadi saya jadi optimis, wah, ternyata ini lebih happy lagi nih dengan sistem kesempatan seperti ini saya bisa grab banyak orang. Nanti tinggal saya matengin, kalau dia aktif, masing-masing aktif aja dengan angka kecil. Bayangin Bill, saya hitungan bodoh aja ya. Saya misalnya 5.000 di Alsut. Jadi saya mau ambil porsi itu di direct saya minimal 100. Kalau direct group itu minimal ya, itu bisa 500 orang. Jadi saya anggap nih misalnya 500 orang, Will, katakan yang aktif itu cuma 20%, berarti itu 100 orang. Nah, 100 orang, kalau misalnya 1 orang jualannya nanti saya push ke 10 juta, 15 juta, Will, itu omset saya bisa berapa, Will? Hitung aja. Iya, benar sih. Siap. Jadi saya Oke, jadi maksudnya mau ini loh, mau main di angka besar, Will. Di angka yang banyak, jadi pengalinya jadi besar.
Karena teman-teman pasti dengar pantauan juga kan dari secara dunia kan, kondisi seperti ini tuh normalnya mungkin bisa setahun 2 tahun ke depan. Iya benar. Jadi kita nggak bisa berharap cepat. Kemarin aja kita berpikir iya benar juga ya, kalau misalnya kayak 1 tahun 2 tahun ke depan, kalau kita cuman main di angka gede, terus kalau misalnya itu jadi slow, ya jadinya faktor pengalinya juga jadi kecil. Tapi kalau kita main di pasukan yang besar, yang banyak, ya nggak apa-apa, nanti seleksi alam aja, Will. Siap, Cici. Thank you, Cici. Oke, jadi ini ya, Will ya. Jadi bilang Mas Susi bagi tugas ya. Siap, Cici. Oke, Joni gimana? Halo, Ciir. Ya. Gimana? Tadi Teddy ada angkat tangan, Ci. Gimana? Ada yang masih mau ini? Teddy ada angkat tangan. Ted, jangan angkat tangan, tanda tangan. Halo. Pria sejati tanda tangan. Ya. Ini angkat tangan buat bertanya sih. Itu si kecil. Oh, kirain angkat tangan. Tanda tangan ya? Enggak lah. Oke, kenapa Ted? Ci, kan Ted, kasih videonya dong, Ted. Itu cetar. si kecil lucu banget. Ini nyala. Kayak cetar sama-sama. Ini video nyala kan? Ci, kan iya, nyala. Mungkin Ciir dengan Ted? pengalaman belasan tahun, pengalamannya udah banyak dan orang mungkin udah lihat prestasi segala macam. Untuk rekrut itu kan lebih mudah menurut saya ya. Nah, kita kan kalau untuk yang leader baru gitu, ngomongin target rekrut 3.000 satu orang 100 lah gitu. Kadang kita leader baru itu rekrut 1 aja juga gak gampang, Ci. Dan udah direkrut kadang-kadang aktifinnya setengah mati gitu. Nah, Ciir boleh share gak pengalaman Ciir? Ciir, conversation-nya gimana sih kalau misalnya ke calon rekrutan yang mau direkrut dan dia tuh belum tahu sepak terjangnya Ciir gitu, atau baru kenal sama Ciir gitu. PDKT-nya seperti apa, conversation-nya seperti apa yang bisa kira-kira buat dia tuh menarik untuk tahu lebih jauh tentang gender. Oke, boleh. Wah, si Teddy ini pinter loh. Pertanyaannya langsung cara prakteknya loh dia loh. Oke, nah sebenarnya ya Ted ya, nggak banyak juga sih orang yang kenal saya, yang gabung baru dengan saya tuh kenal profil saya gimana, nggak juga gitu loh. Nah memang ada beberapa tuh, saya di 1-2 bulan ini tuh banyak dapat referensi tuh agent-agent, jadi biasanya tuh dari nasabah. Jadi nasabah itu kan karena kita udah hubungan baik, dia tahu gimana sepak terjang saya gitu kan. Nah dia itu tuh lebih ini sih, begitu dengar temennya ada yang cari peluang atau gimana ya, langsung tuh dia kenalin ke saya gitu. Nah tapi sebenarnya ya teman-teman kalau misalnya kayak nasabah, itu sebenarnya dia juga nggak tahu tuh saya top gimana tuh dia nggak tahu gitu loh. Kan dia juga nggak selalu ngikutin kan. Nah tapi yang dia tahu tuh kan saya selama ini servis dia dengan baik gitu. Nah, jadi dia itu ternyata kemarin ada kenalin saya 2 orang. Nah, yang calon agent ini ternyata dia itu sebenarnya anak pengusaha gitu. Tapi dia tuh lagi kayak penasaran kok lihat teman-temannya bisa berhasil ya di asuransi. Nah, tadinya dia mau join ke Prudent. Mau join ke Prudent, dia ajaklah nasabah saya. Nah, nasabah saya bilang, lu sebelum putusin join ke Prudent, kamu mesti ketemu agent saya dulu nih. Soalnya agent saya tuh, saya seneng sama dia karena dia sering bantuin saya klaim segala macam, dia punya tanggung jawab lah gitu loh. Nah, jadi yang diedifikasi oleh si nasabah saya tuh bukan sayanya top gimana, punya tim gede, enggak loh, tapi lebih ke karena dia udah pernah terima servis dari saya gitu. Nah, pada saat saya jelasin segala macam, ternyata benar anak ini tuh melihat bahwasanya ini satu bisnis yang dia bisa jalanin. Nah, dia udah tahu mengapa dia harus di asuransi. Cuman yang dia mau tahu bedanya apa. Dan dia penasaran aja kenapa kok nasabah saya ini merefer saya gitu. Nah, akhirnya saya jelasin segala macam. Jadi pada saat saya ketemu orang yang memang udah penasaran pengen tahu, Ted,
Tapi kan dia sebenarnya belum terlalu kenal saya. Dia cuma dapat referensi dari nasabah saya bahwasanya, oh saya tuh agent yang tanggung jawab cuma sampai di situ gitu kan. Nah saya biasanya enggak secara standar yang lu mesti ikut Dolce Vita dulu ya, baru nanti kita ngobrol gitu. Karena kan ini ibaratnya orang yang direferensikan dan dia udah tahu kenapa saya harus pilih Generali, bukan kenapa bisnis asuransi lagi. Jadi berarti kan dia nggak perlu masuk ke Dolce Vita nih. Nah, jadi saya ajak dia ngobrol, saya bilang, kan kalau misalnya kita mau berbisnis di asuransi, kan kita perlu tahu poin-poin penting itu ada 4, saya bilang kan. Ada 4 itu, kita mesti tahu dulu kan siapa perusahaannya, produknya apa, kemudian kompensasinya seperti apa, dan reward-nya apa gitu. Nah dari 4 ini nih, saya langsung tanya, dari 4 ini nih, kira-kira dari kamu lebih ingin tahu yang mana dulu? Jadi biasanya kan dia ngomong nih, misalnya, oh saya pengen tahu dulu Ci, misalnya perusahaannya seperti apa, oke saya jelasin. Nah udah saya jelasin, baru saya tanya lagi, oke poin apa lagi nih kamu butuh tahu gitu. Jadi saya lebih tektokan dulu gitu loh, sampai dia dapatin feel-nya kan. Jadi bukannya begitu dia mau langsung, oh ya Generali terbaik begini-begini, enggak. Jadi lebih ke ngobrol dulu. Nah setelah saya lihat nih kan jembatan udah terbangun nih, dia udah mulai ke saya kan. Nah, setelah itu baru saya follow up, saya bilang gini, nah ada kertas gitu. Kalau kamu ingin tahu kenapa kita bisa sukses, mau nggak saya undang, kamu coba lihat aja suasananya gitu. Nah, jadi waktu itu saya undang dia ke acara kayak GGID gitu. Nah, ternyata setelah dia udah ikut GGID, dia seneng, nah akhirnya dia join gitu loh. Nah, itu yang saya lakukan. Dan kemudian kalau Teddy bilang ya, sekarang rekrut tuh susah, satu aja susah, gimana 3.000 gitu kan. Nah, kalau gitu sih menurut saya Teddy tuh cuman pakai pemikiran Teddy sendiri. Kayaknya susah ya gitu loh kan. Padahal kalau kita mau hitungan, misalnya nih Ted pakai bahasa awam ya, misalnya kita mau hitungan bodohnya gitu kan. Ya udah, misalnya saya nggak punya skill apapun, kalau saya mau ikutin rasio aja, itu bisa berhasil, Ted. Jadi apa yang mesti saya lakukan? Misalnya katakan Teddy ini belum leader yang pengalaman, padahal kan Teddy udah leader yang pengalaman ya, anggaplah belum pengalaman. Yang Teddy mesti lakukan apa? Ya di handphone kita siapa sih yang kita bisa ajak? Cuman ikut Dolce Vita. Setelah itu, udah kita ajak ngobrol lagi, gitu kan? Nah, ajak ngobrol lagi, pendapat lu gimana gitu. Nah, setelah itu kalau memang dia nggak mau, ya biasa kan kita bisa tanya, oke, kalau kamu belum menemukan kalau kamu merasa ini belum peluang, siapa yang kamu tahu nih yang butuh peluang seperti ini? Nah, biasanya kan kita akan tanya itu. Nah, tapi saya dari beberapa pertanyaan sih bikin orang cukup interested. Saya kan kemarin dengar dari yang Dolce Vita, saya combine sedikit untuk tektokannya, ternyata berhasil sih. Biasanya seperti ini, saya contoh ya, saya baru kenal Teddy nih. Saya akan tanya, Ted, apa yang kamu rasakan di kondisi seperti Ted? Ayo Ted, kita tektokan nih, saya kan mau rekrut kamu. Ya Ci, coba ulang. Oke, apa yang kamu rasakan Ted di kondisi seperti ini? Oh, ya gini-gini aja nih Ci, bisnis turun. Lesu. Lesu ya. Oke, Ted. Wah, berarti kalau kayak begini, menurut kamu bisa berapa lama ya kondisi seperti ini, Ted? Nggak tahu pastinya ya, cuman katanya bisa 1-2 tahun tuh, Ci. Oke. Nah, kalau dari Teddy sendiri, tadi kan sempat ngomong bisnis lesu ya. Solusi apa yang udah Teddy lakukan, Ted? Belum ada, belum kepikiran. Belum ada ya? Oh, oke. Nah, Ted, kalau misalnya ini ada satu bisnis ya, yang kita bisa bantu orang, tapi juga bisa menambah peluang untuk kamu tambah income. Kira-kira pendapat kamu gimana? Ya boleh tahu sih, kalau misalnya menarik, boleh dengar lebih lanjut. Oke, boleh tahu ya. Jadi berarti Teddy terbuka ya untuk peluang ya, Ted? Iya, terbuka. Gimana sih? Oke. Nah, Ted, kalau untuk peluang seperti ini, itu kan kita bisa jelasin itu ada sesinya secara umum, ada namanya Dolce Vita. Nanti Teddy di situ bisa tahu tuh tentang perusahaannya sama bisnis simpelnya seperti apa.
Oke, dan kemudian saya juga bisa lakukan sendiri nih one on one dengan Teddy. Nah, Teddy lebih nyaman tuh ikut sesi seperti itu dulu atau saya jelasin secara pribadi? Jelasin secara pribadi dulu dong. Oke, nah kalau jelasin secara pribadi ya. Oke, nah saat ini tadi kan Teddy sempat bilang bahwasanya kan ada kekhawatiran tentang bisnis tentang keuangan ya saat ini ya, karena kan income nggak menentu ya saat ini ya Ted. Oke. Ya. Nah, Teddy sendiri tadi juga katakan kan belum menemukan peluang nih untuk bisa menambah income. Iya, belum tahu tuh. Benar ya? Oke. Nah, saya mau diskusi sedikit. Misalnya nih saat ini ya, ada orang yang punya tabungan hanya 10 juta. Kira-kira kalau 10 juta itu saat ini bisa dipakai buat bertahan berapa bulan ya? Setengah bulan. Setengah bulan. Sebulan lah, Ci, palingan. Oke, sebulan ya, Teh ya. Wah, berarti artinya harus segera cari peluang yang bisa nambah income ya, Teh? Iya, benar. Benar ya. Oke. Nah, kalau misalnya nih, Teh, dari uang 10 juta ini, kita minta orang nabung hanya 200.000, kita bisa kasih dia 100 juta. Kira-kira menarik nggak, Teh? Menarik. Gimana caranya? Menarik ya. Nah, itu 200.000 bisa dia 100 juta. Oke. Nah, kemudian Ted, kalau misalnya ada saat ini kamu bersedia nabung 200.000 aja bisa dapat fasilitas 100 juta. Kemudian bisa dapat fasilitas dokter dokter Leo seperti itu. Karena saat ini kan orang menghindari ke rumah sakit. Kira-kira menarik nggak Ted seperti itu? Menarik sih, 200.000 jadi 100 juta. Cara gimana tuh? Oke. Nah, kalau misalnya begitu, 200.000-nya tuh saya kasih gratis aja, Ted. Lebih menarik nggak, Ted? Maksudnya gimana tuh? 200.000-nya gratis. Oke. Nah, jadi kayak gitu tuh, Ted, biasa. 200.000-nya gratis. Tapi tadi dapat fasilitas 100 juta. Oh ya, boleh, Ci. Kan? Nah, terus saya tanya, oke, nah dari Teddy sendiri, dari lingkungan Teddy nih yang Teddy kenal, kira-kira ada berapa orang sih yang bisa Teddy jelasin untuk nabung hanya sebulannya 200.000? Oh, banyak ya. Kayaknya bisa puluhan deh. Bisa puluhan ya. Oke, kalau Teddy mau dapatin fasilitasnya gratis, yang 200.000 pun gratis, Teddy tuh seminggu cukup dapatin 3 orang nih, nabung 200.000. Oke, per bulan. Nah, 1 bulan Teddy lakukan, Teddy udah punya income 360.000 di bulan pertama loh. Oke. Nah, kira-kira Ted, kalau ada peluang seperti ini, menurut kamu kalau ada kesempatan untuk kamu memulai, kamu ingin memulai segera atau nanti? Segera. Segeranya itu 1 hari, 2 hari, atau berapa hari? Ya, segera, Ci. Sekarang juga nih. Pengen bikin daftar naba nih. Iya, biasa saya sih kalau ngobrol itu seperti itu, Ted. Jadi kita ngobrol ke kondisi seperti ini dulu, kita empati dulu, baru setelah itu kita share peluangnya. Nah, kalau ini kemarin secara yang saya belajar dari dokter kita, tapi sebenarnya saya nggak selalu lakukan seperti ini, saya lihat orangnya nih. Kalau memang saya ngerasa nih orangnya memang punya segmen yang bagus, ya saya akan mulai dari yang 4 step itu, Ted. Ted? Pertama, tetap kita tanya kondisi saat ini dia memandang seperti apa dulu. Dia menangkap nggak saat ini dia butuh peluang. Kalau dia nggak melihat dia butuh peluang, untuk apa kita rekrut? Benar nggak, Ted? Iya, betul banget. Jadi lebih ke kita tanya dia dulu, dia memang menangkap peluang nggak? Dia perlu ada tambah income nggak? Kalau memang dia rasa nggak perlu, ya untuk apa kita rekrut? Jadi kita nggak lanjutin. Tapi percaya saya, Ted, di kondisi seperti ini, dari 10 orang mah 8 orang pasti mau peluang. Jadi intinya setiap hari ngobrol sama orang yang banyak. Bener, Ted, seperti itu. Dan challenge-nya ya, Ted ya, kita sulitnya apa ya saat ini ya? Tinggal kita telepon aja loh, dan kita nggak perlu ketemu loh. Saya malah ya merasa saya bulan ini bisa rekrut direct sendiri 11 orang itu karena kondisi seperti ini, Ted. Kalau biasa
Mana sempat ke kantor udah mesti ngurus tim, mesti meeting unit macam-macam, nggak ada waktu. Tapi karena di rumah, terus orang juga merasa telepon aja oke, karena kan saya nggak perlu ketemu dia. Nah, kan itu jadi kesempatan. Bayangin ya, Ted, ya, kalau misalnya dalam kondisi normal, saya mau rekrut Teddy nih. Teddy kan bisa aja bilang, yaudah, Ci, nanti kita atur waktu ketemu deh. Bener nggak? Ya ampun, baru mandi. Iya, Bener kan? benar. Nah, berarti kan kita sebenarnya udah delay loh. Mesti atur waktu yang ketemu dia. Nah, tapi kalau kayak kondisi sekarang nih, saya telepon, Ted, saya mau ngobrol ya. Paling kamu bilang, oke, Ci, nanti tinggal dicari waktunya hari ini jam berapa. Paling begitu. Kalau misalnya enggak, paling besok gitu kan. Jadi enggak ada hambatan yang kewajiban yang kita harus atur waktu ketemu dia. Bayangin, kalau saya biasa, saya pikir ya, di kondisi normal ya, saya paling getol-getolnya tuh rekrut agent direct tuh 1 bulan tuh bisa 4. Itu udah paling bagus, Ted. Karena bayangin tugas saya kan banyak tuh. Ngurusin yang leader-leader, ngurusin yang direct saya, ngurusin yang lain-lain gitu loh. Nah, tapi dalam kondisi seperti ini karena cuman adu rajin di handphone, adu rajin di waktu kita untuk aktivitas, ya itu bisa terwujud. Nggak apa-apa, Ted. Maklum, kalau kerja di rumah emang begitu. Gitu sih, Ted, kalau yang Cici mau kasih tahu sih. Maksudnya, kalau ngerasanya masih rekrut 1 aja susah, menurut saya ya Teddy sebenarnya belum melakukan pola yang memang kerja di rumah. Ya, Ci. Ayolah, bantu orang lah, Ted. Di luar banyak dibantu. Oke, siap, Ci. Jadi 100 orang ya. Oke. Terus, Ted, satu lagi. Kan Teddy kan punya tim kan? Berapa orang timnya yang ada? Nah, itu yang nggak aktif. Ada 6 kali. Nah, yang nggak aktif itu, yang 6 itu diaktifin lagi. Kalau memang sampai dia nggak bisa jualan, kan dia boleh rekrut. Rekrut aja kan juga kalau orangnya aktif kan dia dapat 300.000 kan? Yang bonus aktif 6 juta itu loh. Ya, ya. Nah, jadi maksudnya saya, Teddy, jangan kerja sendiri, Ted. Ajak pasukan kamu share idenya, jadi kamu jadinya kerjanya barengan. Dan kalau dari 6 orang itu, kamu bisa guide untuk undang ke Dolce Vita, atau kamu bisa minta mereka undang orang baru, kamu Zoom bareng untuk bisa bantu rekrut, itu akan lebih antusias lagi loh nantinya loh. Jadi yang gerak bukan kamu aja sama tim. Kalau kamu gerak sendiri, kadang-kadang kamu bisa lupa fokus loh. Kita kalau sendiri bisa gagal fokus kadang. Tapi kalau kita udah maintain timnya harus lakukan, mau nggak mau kita ke trigger harus lakukan. Karena mereka aja lakukan, gimana kita. Nah, jadi sebelum mereka lakukan, kita dulu Ted yang menginspirasi mereka untuk lakukan. Kasih tahu dulu nih, kenapa kita 3.000. Nah, kalau kamu ikut lakukan, kamu bisa jadi seperti apa? Bisa aja kamu BM. Kalau memang belum mau aktif jualan, kamu bisa rekrut dulu, bisa dapat bonus yang 300.000. Jadi semuanya tuh udah ada, Ted. Dan oh ya, dan satu lagi, kemarin tadi saya lupa share teman-teman. Tadi kan Harta sempat tanya yang aktifin kan. Kalau saya tuh hitungan bodoh aja, Tak. Saya bilang ke agent baru, kamu punya keluarga nggak? Pasti ada kan? Bisa nggak kayak nabung 90.000, 180.000 atau berapa gitu kan? Nah, itu kan cuma tabungan. Bayangin kalau agent baru kan dapat ekstra yang 50.000 loh satu case. Mau cari di mana 90.000 dapat ekstra 50.000. Bisa kali 5 case loh. Yang bonus yang itu, yang vitamin C. Cuman kan ganti nama nih, bukan vitamin C, tapi khusus untuk agent yang gabung di 2020. Nah, itu bisa jadi kekuatan Harta. Bisa jadi kita share ke dia. Jadi memang kita kan maunya expect-nya dia closing gede. Tapi kalau kita pancing dia dari yang kecil dulu, dia akan jadi kebiasaan buat closing. Karena begitu dia closing satu case, walaupun kecil, dia jadi belajar prosesnya. Gimana dia submit, gimana dia video call, gimana lain-lain. Oke. Ted, terjawab nggak, Ted? Atau ada lagi yang tadi mau ini? Terjawab sih, Ci. Tinggal action-nya aja. Oke. Ditunggu action-nya ya, Ted? Siap, Ci. Oke. Oke, balik ke Johnny. Gimana, John?
Joni? Oh ya, Tak. Yang tadi, Tak. Maksudnya agentnya coba di reminder dari hal kecil dulu yang ada bonus 50.000 itu loh. Oh iya. Ya, thank you, Ci. Iya. Ada lagi, teman-teman? Ada lagi ya, teman-teman. Kalau nggak ada, kita mau close nih. Ada Bang Kiki tuh. Angkat tangan juga tuh, Ci. Oh, ada Bang Kiki ya. Bang Kiki, minal aidin. Wal faizin, mohon maaf lahir dan batin, Ciir. Iya, mohon maaf lahir dan batin. Aduh, semangat nih ada Bang Kiki nih. Habis itu kita close terakhir Bang Kiki. Oke. Mau pertanyaan saya? Yuk Bang Kiki, sepatah dua patah. Pertanyaan saya cuma ini sih tadi yang terakhir dijawab sama Ciir. Penutup. Yang tadi dijawab sama Ciir. Yang tadi bilang kalau agent yang nggak aktif. Kan kita, kalau saya sih memang suka yang rekrut baru, tapi kan ada beberapa agent yang memang masih ada di grup saya dan ada yang nggak aktif juga ya kan. Itu salah satu ilmunya kan tadi itu, Ciir. Nah, untuk meyakinkan mereka untuk bisa bangkit banget enggak, sedikit bangkit aja, itu ada satu mekanisme lagi nggak untuk bangkitin mereka? Oke, boleh saya coba bantu jawab ya. Kalau dari saya sih idenya ya sebenarnya tuh banyak hal yang kita bisa bisa share ke tim kita itu untuk mereka bisa bangkitin semangatnya gitu. Kan setiap orang kan di bisnis ini kan nggak melulu karena uang. Mungkin yang Bang Kiki rekrut, mungkin dari sisi income juga mereka nggak khawatir. Mungkin mereka punya bisnis atau apa gitu ya. Nah, kalau memang seperti itu, yang faktor yang kayak bonus kecil-kecil gitu, mungkin mereka nggak ke-trigger gitu loh. Tapi kalau dari sisi hati nurani, mungkin kita bisa coba bangkitin semangatnya. Contoh ya, kita mungkin bisa tanya kan ke dia, dalam kondisi seperti ini sebenarnya sumbangsi kita apa sih untuk bantu orang? Mungkin seperti itu sih Bang Kiki. Jadi kalau memang dia ngerasa, oh iya ya aku mau bantu orang dari sisi apa? Nah baru kita jelasin sebenarnya kita di bisnis ini nih udah paling tepat. Walaupun kita kelihatannya dapat komisi, tapi ternyata kan kita juga bantu orang kan, bantu banyak orang nih punya proteksi. Apalagi kalau misalnya sampai dia meninggal dunia, berarti kan ada warisan ke keluarga. Nah ini kan kelihatannya hal kecil, tapi itu benar-benar membekas kan, kita bisa bantu orang. Apalagi kayak di YND kan banyak contoh klaim kan. Kemarin yang dari Susi, saya lihat tuh kan banyak tuh. Yang dari Susi ada yang baru dirawat 4 jam, itu meninggal gitu-gitu kan. Nah, saya sendiri sebenarnya tuh banyak share juga bisa ke calon nasabah, bisa ke agent-agent saya, bahwasannya memang pekerjaan ini nih bagus nih, yang kita mau lakukan, kita bisa bantu masyarakat. Atau bisa kembali juga ke hot button-nya gitu loh. Nah mungkin Bang Kiki kan pasti ingat nih, dulu pada saat rekrut mereka, sebenarnya mereka itu mau join-nya itu kenapa? Bisa jadi dia lihat Bang Kiki berhasil, bisa jadi dia lihat Bang Kiki tuh excited, senang di bisnis ini, bisa jadi mungkin ya dia mau berkarya gitu kan, alasannya kan banyak nih, beda-beda gitu. Nah, Bang Kiki ya memang ya tantangan kita sebagai leader ya harus tahu anaknya kita itu sebenarnya tujuan dia gabung itu apa, strength dia itu apa gitu loh. Nah, kalau saya sendiri jujur ya, saya tuh sama anak-anak yang saya rekrut tuh saya tahu goal dia itu tujuannya tuh apa, walaupun saya nggak yang coaching, nggak semuanya yang coaching resmi gitu, tapi saya tahu goalnya. Nah, makanya pada saat mereka misalnya diminta isi sesi, contoh kayak kemarin tuh kayak Diana gitu ya, kayak Erdi, kayak Daini gitu, pada saat diminta isi sesi nasional gitu ya, mereka tuh suka diskusi, Ci, kira-kira ya saya mau share kekuatan saya itu di mana gitu. Malah mereka kayak lupa kekuatannya itu di mana. Nah, saya tahu gitu loh, karena saya tahu tujuan dia waktu awal dia masuk tuh mau jadi apa yang dia kejar gitu. Nah, jadi saya selalu gampang untuk nekan tombolnya gitu loh. Nah, jadi kalau misalnya pertanyaannya Bang Kiki,
apa yang mesti saya lakukan terhadap mereka? Ya mungkin Bang Kiki ingat kembali lagi dulu waktu diajak pertama itu interest-nya mereka itu di mana. Mungkin bisa ditekan tombol dari sananya dulu Bang Kiki. Baru dikasih macam-macamnya dari bonus macam-macam, tapi awalnya itu ya harus tahu alasannya itu dulu gitu. Nah contoh ya Bang Kiki ya, nggak usah jauh-jauh, saya punya tim satu lucu. Orangnya kan agak heboh kan, udah tua kan, di grup saya aja dipanggil Apoh kan si Bu Dike. Nah itu kalau Bang Kiki tahu, itu tuh lucu banget orangnya. Dia itu kan sebenarnya nggak kurang apapun, rumah banyak, dia sewain gitu ya, segala macam, passive income tuh udah banyak. Nah tapi waktu dia mau gabung itu, saya tanya, kira-kira nih Bu Dike nih mau ngapain di Generali gitu loh, mau ngeramein dengan tujuannya apa gitu. Saya ambil bercanda, karena kan dia juga orangnya rame dan memang bukan orang yang ngomongnya formal gitu. Nah dia kan ngomong, iya nih Ir, saya tuh mau bikin prestasi nih, soalnya nih ya, kadang-kadang nih ya suami saya, anak saya tuh kayak suka remehin saya gitu loh, Mak lu udah tua, lu mau ngapain gitu-gitu kan. Nah saya tuh kayak, ini loh mau tunjukin gitu. Nah, ternyata benar pada saat dia udah join begitu kan, asalkan dia lagi misalnya gagal fokus kan, dia kan orangnya suka tiba-tiba ikut yoga, macam-macam lupa nih. Saya bilang, Ci, nanti ditanyain anaknya Cici nih, tahun ini mau prestasinya apa? Saya gitunya. Dia panas lagi. Benar, jadi dia kan dia kejar silver, nah tahun ini dia mau kejar gold. Jadi dia ingat, oh iya benar juga ya Irian, nanti kalau enggak saya diketawain sama anak saya begitu. Nah jadi menurut saya ya, kita sebagai leader ya hebatnya di situ, kita tahu nih sebenarnya anak kita nih mau join ke sini tujuannya apa. Jadi setiap kali dia lupa ya kita sebagai orang tua ya ingetin lagi, tekan lagi tombolnya. Nah kalau saya sih mungkin bisa jawab dari sisi itu sih Bang Kiki. Oh iya, makasih Ci. Ya, berarti digali lagi. Digali lagi tentang apa yang mereka mau ya. Sama dari apa sih yang lu bisa kontribusiin buat masyarakat, teman-teman sekeliling lu yang kayak gitu ya Ci ya. Bener. Bisa lah Bang Kiki, apalagi kalau tanyanya pakai gaya parodi, langsung masuk ke otaknya. Makasih Cin, makasih. Sama-sama. Jadi kita sama-sama ya teman-teman ya. Jadi Alam Sutra 5.000, ya ini 3.000. Jadi kita bikin benar-benar sejarah COVID ini, tapi kita berprestasi luar biasa sama-sama. Boleh ya teman-teman ya? Boleh Ciir. Oke. Boleh Cici. Oke, siap ya. Ditunggu proyek bersamanya. Thank you Ciir. Thank you buat teman-teman semua. Kita belajar banyak. Ciir sampai ekstra waktu tambah 1 jam lagi loh. Ini kita terima kasih banget. Kalau kita disuruh bayar, mungkin kita harus puasa 30 hari nih teman-teman. Bisa aja. Thank you, Ci. Thank you, Ci. Sama-sama. Sukses buat kita semua. Sukses ya buat semuanya ya. Oke. Terima kasih. Thank you. Dah. Dah. Bentar ya.